Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika tatkala baginda Rasul sedang berkumpul dengan para sahabatnya, sebagaimana biasa beliau memberikan satu nasihat. Beliau bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang aku takutkan terjadi, yang aku khawatirkan menimpa terhadap diri kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Kemudian di antara sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasul? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil ya Rasul? Baginda Rasul kemudian menjawab, yang dimaksud dengan syirik kecil adalah ar-riya, riya. Kemudian beliau melanjutkan, yaqulullahu ta'ala yauma yujaza'ul ibadi bi'amalihim. Nanti Allah akan berkata kepada para pelaku riya, di mana di hari itu Allah akan memberikan ganjaran balasan terhadap perbuatan amal manusia di dunia. Kata Allah, izhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum fid dunya. Pergilah kalian bersama orang-orang yang di dunia ini kalian ingin agar amal kalian dipuji olehnya, dinilai olehnya. Fanzuru hal tajidu ma indahum khairan. Maka ketahuilah, maka pada saat ini, hari ini sedikit pun mereka tidak bisa memberikan kebaikan buat kalian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Riya, satu amalan hati, beribadah, beramal, ingin dipuji. Satu ketika ada seorang tabi'in yang bernama Uqbah bin Muslim. Ketika beliau sedang melintasi Masjid Nabawi di kota Madinah, beliau melihat ada satu orang yang menjadi pusat kerumunan orang banyak. Uqbah bertanya, siapa itu yang menjadi pusat kerumunan orang banyak? Ada yang menjawab, oh beliau adalah Abu Hurairah. Begitu tahu yang datang, yang menjadi pusat kerumunan orang banyak adalah Abu Hurairah, kata Uqbah dalam hati, ini kesempatan besar. Seorang sahabat utama Rasul yang begitu banyak menghafalkan, mendapat hadis dari Rasul langsung. Kemudian Uqbah pun menunggu dengan sabar sampai orang-orang sepi. Ketika sudah tidak ada orang lain lagi, maka Uqbah pun menghampiri Abu Hurairah dan berkata, ya Abu Hurairah, engkau adalah salah satu sahabat utama Rasulullah yang dikenal begitu banyak mendapatkan, menghafalkan hadis dari Rasulullah langsung. Ajarkan kepadaku ya Abu Hurairah satu hadis yang kau dengar langsung dari Rasulullah. Uqbah minta dinasehati, diajarkan satu hadis yang Abu Hurairah dengar langsung dari Rasul. Kemudian Abu Hurairah berkata, ya Uqbah, aku akan sampaikan satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah, di mana tidak ada orang lain kecuali kami berdua. Begitu Abu Hurairah mau menyampaikan hadis ini, plek, Abu Hurairah pingsan. Tak lama Abu Hurairah siuman dan berkata lagi, ya Uqbah, aku akan sampaikan satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasul, nggak ada orang lain kecuali kami berdua. Mau ngomong lagi, plek, Abu Hurairah pingsan lagi. Begitu berat dan begitu dahsyatnya rupanya hadis yang akan disampaikan oleh Abu Hurairah, sampai kemudian beliau menghela nafas panjang, menarik nafas perlahan, baru bisa menyampaikan hadis ini. Kata Abu Hurairah, ya Uqbah, ketahuilah bahwasanya baginda Rasul pernah bersabda, nanti di hari akhir, di akhir zaman, Allah akan memanggil seluruh umat manusia, dan pada saat itu semua manusia tampil, semua manusia tidak ada yang bisa mendongakkan kepalanya, tidak ada yang bisa mengangkat kepalanya, semuanya dalam keadaan tersungkur. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memanggil 3 kelompok manusia yang dipanggil terlebih dahulu oleh Allah. Yang pertama yang akan dipanggil oleh Allah terlebih dahulu adalah rajulun qad jama'al Qur'an. Orang yang hidupnya senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kata Allah terhadap orang ini, wahai fulan bin fulan, terhadap Al-Qur'an yang aku turunkan kepada kekasihku Muhammad, apa yang telah engkau lakukan? Orang tadi berkata, ya Rabb, terhadap Al-Qur'an yang kau turunkan kepada kekasihmu Muhammad, aku telah amalkan, ku baca pagi, sore, siang, malam. Ku pelajari, ku pahami, bahkan ku ajarkan kepada orang lain. Dan ini kulakukan semata-mata untukmu ya Rabb. Tapi apa kata Allah? Kadzab, tak bohong. Kau dusta.
Kau baca Al-Quran pagi, siang, sore, malam, itu agar kau ingin dianggap sebagai pembaca Al-Quran yang baik. Kau pelajari, kau pahami, bahkan kau ajarkan Al-Quran kepada orang lain, itu agar kau ingin dianggap sebagai orang alim, orang pandai, orang pintar. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Terdiam kelompok orang yang pertama. Kemudian kelompok orang yang kedua dipanggil rajulun qatala fi sabilillah. Orang yang mati terbunuh ketika ia jihad fi sabilillah. Allah berkata terhadap orang ini, wahai fulan bin fulan, ceritakan tentang kehidupanmu. Maka orang tadi berkata, ya Rabb, sesungguhnya hampir sebagian besar hidupku kubaktikan untuk berperang di jalan-Mu ya Rabb. Puluhan peperangan telah kuikuti bersama Rasulullah. Ratusan musuh-musuhmu bahkan telah kubunuh. Sampai pada satu ketika aku terbunuh oleh musuhmu. Aku mati syahid ya Rabb. Dan ini kulakukan semata-mata untukmu. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Kau dusta. Kau ikuti peperangan kesana kemari. Itu agar kau ingin dianggap sebagai orang yang pemberani. Kau bunuhi musuh-musuhku, itu agar ingin kau dianggap sebagai orang yang hebat. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Terdiamlah kelompok orang yang kedua. Kemudian kelompok orang yang ketiga dipanggil siapa? Rajulun katsirul mal, orang yang banyak hartanya. Allah berfirman kepada orang ini, ya fulan bin fulan, terhadap harta yang telah kutitipkan kepadamu, apa yang telah kau lakukan? Orang tadi berkata, ya Rob, terhadap harta yang telah kau titipkan, yang telah kau titipkan kepadaku, aku telah jalankan dengan amanah. Aku sumbang masjid, aku santuni yatim piatu, aku santuni fakir miskin, dan ini semata-mata kulakukan untukmu ya Rob. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Kau santuni yatim piatu, itu agar kau ingin dianggap sebagai orang yang dermawan. Kau sumbang masjid karena kau punya kepentingan. Kau ingin dianggap sebagai orang yang baik hati. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Hadirin rahimakumullah, terdiam kelompok orang yang ketiga. Kemudian Allah berfirman kepada tiga orang tadi. Kemudian Rasulullah mendekat kepadaku, wahai Uqbah, kata Abu Hurairah. Dan berkata, ya Abu Hurairah, ketahuilah bahwa tiga kelompok manusia inilah yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam hadis ini kita lihat orang yang dijebloskan ke dalam neraka pertama kali bukan orang yang tidak punya amal. Bukan orang yang sedikit amalnya. Yang pertama, rajulun qad ja'alal Qur'an, qad jama'al Qur'an. Orang yang hidupnya berinteraksi dengan Al-Quran. Padahal kita tahu hadis Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, fa inna lahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan jadi syafaat, akan jadi penolong buat orang-orang yang membacanya. Tapi dalam hadis ini, orang yang baca Al-Quran masuk neraka, kenapa? Tidak ditujukan karena Allah. Yang kedua, orang yang mati jihad fisabilillah. Dalam fikih dinyatakan orang yang meninggal jihad fisabilillah tidak usah dimandikan. Biar menjadi saksi, dia bisa masuk surga tanpa dihisab. Tapi dalam hadis ini orang yang jihad fisabilillah masuk neraka. Kenapa? Karena tidak ditujukan untuk Allah. Dan yang ketiga, orang yang banyak hartanya. Begitu banyak keutamaan-keutamaan orang yang banyak hartanya, yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Tapi dalam hadis ini pun orang yang mensedekahkan hartanya kalau bukan karena Allah, sia-sia. Hadirin kaum muslimin dan pemirsa yang dirahmati Allah. Riya, berapapun amal yang kita miliki, kalau terselip sifat riya di dalamnya, maka akan sia-sia. Bulan suci Ramadan, salah satu utama fungsi tugasnya adalah untuk membina kita, menjaga hati kita agar terhindar daripada sifat riya. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya setiap amal manusia adalah untuk dirinya sendiri, kecuali siam, kecuali puasa. Puasa untukku dan akulah yang akan menilainya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Jaga hati kita, jaga ibadah kita. Niatkan semata-mata ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.